Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sofwan dan teman-teman semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Jadi pada kesempatan siang hari ini, kami akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kami, yaitu dengan judul Konsolidasi LKPP dan LKPD. Nah, sebelum kami mulai ke presentasi, perkenalkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota yang pertama Sania Nailufar, yang kedua saya sendiri, saya Jundi Sepul Ahmad, dan yang ketiga Yola Ayunda Putri. Oke, kami akan memberikan sedikit overview terkait materi yang akan kami sampaikan pada siang hari ini. Nah, yang pertama adalah pengenalan LKPP dan LKPD. Pada materi yang pertama ini, kami akan memberikan sedikit informasi terkait LKPP dan LKPD. Mungkin teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan istilah LKPP dan LKPD, namun di sini kami bahas kembali untuk istilahnya merefresh ingatan teman-teman semuanya. Nah, untuk materi yang kedua adalah sistem informasi akuntansi. Nah, pada materi ini, mungkin fokus kami akan membahas pada aplikasi terkait penyusunan LKPP dan LKPD, khususnya LKPP, yaitu pada aplikasi Sakti, khususnya di modul GLP. Kemudian materi yang ketiga adalah laporan keuangan pemerintah konsolidasian. Ini adalah materi yang tergolong baru, karena seperti yang kita tahu, LKPP dan LKPD itu adalah dua jenis laporan keuangan dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Namun pada materi kali ini, keduanya dijadikan satu buah laporan keuangan konsolidasian. Nah, kemudian materi keempat adalah tujuan penyusunan laporan konsolidasian. Materi kelima adalah manfaat dan kendala penyusunan LKPK. Dan yang terakhir adalah e-recon. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Sania. Pada Sania, dipersilakan. Terima kasih, Jundi. Baiklah, kita mulai dengan pengenalan dari LKPP dan LKPD. Apa sih LKPP? Nah, LKPP itu laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang kita singkat sebagai APBN. LKPP sendiri ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan yang disusun berdasarkan dengan standar akuntansi pemerintah. Sedangkan LKPD adalah laporan keuangan pemerintah daerah, adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Lalu komponen dari laporan keuangan pemerintah pusat tuh secara rinci dijabarkan sebagai berikut. Ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu, untuk komponen laporan keuangan pemerintah daerah, terdiri dari ada 5. Yang pertama, laporan realisasi APBD atau LRA, lalu neraca, yang ketiga adalah laporan arus kas atau AK, yang keempat, catatan atas laporan keuangan, yang terakhir ada laporan keuangan badan usaha milik daerah dan data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah atau internalnya, lalu DPRD, lalu Badan Pengawas Keuangan, lalu investor, kreditur, dan donatur. Yang kelima ada analis ekonomi dan pemerhati Pemda. Yang keenam ada pemerintah provinsi. Yang ketujuh ada pemerintah pusat. Yang ke-8 ada masyarakat. Yang ke-9 ada SA PPKD. Yang terakhir ada SA konsolidator. Lalu untuk selanjutnya yaitu sistem informasi. Kita memiliki gambaran umum yang berupa fungsi. Nah, fungsinya itu untuk apa? Yaitu untuk menyajikan seluruh transaksi seluruh modul ke dalam laporan keuangan. Perannya untuk apa? Yaitu sebagai pengendali realisasi kegiatan anggaran dan pengelola data-data jurnal. Outputnya itu dalam bentuk apa? Dalam berbentuk berbagai macam laporan keuangan seperti yang telah disebutkan tadi.
penutupannya yaitu sementara dan permanen. Ini bentuk dari proses dan laporan keuangan sistem akuntansi instansi. Yang pertama-tama kita mulai dengan adanya formulir dokumen sumber. Lalu kita membuat jurnal akrual dan jurnal kas. Jurnal akrual ini akan masuk ke buku besar akrual, sedangkan yang kas masuk ke buku besar kas. Nah, yang akrual ini akan mengalami adanya namanya jurnal penyesuaian. Lalu baru kita masuk neraca percobaan, dan yang terakhir ke laporan keuangan. Laporan keuangannya seperti yang dijelaskan tadi, prosesnya itu dari LRA, lalu ke LO, lalu ke LPE, baru ke neraca, dan terakhir CALK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jundi. Oke, terima kasih Sania. Jadi untuk materi yang selanjutnya adalah terkait laporan keuangan pemerintah konsolidasian atau LKPK. Nah, LKPK ini adalah laporan manajerial yang mengintegrasikan data dan informasi keuangan pemerintah pusat dengan data dan informasi keuangan pemerintah daerah konsolidasian. Nah, LKPK ini merupakan laporan manajerial yang disusun bukan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi untuk tujuan pelaksanaan transparansi fiskal serta menyediakan data fiskal yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dapat dilihat peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara ekonomi dan keuangan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah tanggung jawab tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan. Jadi untuk LKPP tetap berada pada tanggung jawab pemerintah pusat, dan LKPD juga tetap berada pada tanggung jawab LKPD, instansi pemerintah daerah. Oke, next. Nah, berikutnya adalah komponen yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah konsolidasian. Yang pertama ada komponen pendapatan, belanja, kemudian transfer, kemudian ada pembiayaan, kemudian ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, penyusunan dan penyajian LKPK ini mengacu pada PSAP nomor 11 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Dalam penyusunannya, LKPK terdiri dari beberapa laporan utama, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan CALK. Oke, next. Nah, terkait LKPK. Penyusunan LKPK merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam pelaksanaan transparansi fiskal. Penyusunan LKPK dilakukan secara berjenjang, dimulai dari LKPK tingkat wilayah sampai dengan LKPK nasional. Sistem pelaporan keuangan pemerintah konsolidasian dilaksanakan untuk penyusunan dan penyampaian LKPK-TW dan LKPK nasional dengan menggunakan sistem informasi yang mengintegrasikan data keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan modul sistem pelaporan keuangan pemerintah konsolidasian menggunakan sistem informasi terintegrasi. Next. Nah, mungkin teman-teman bertanya dari mana data terkait informasi keuangan yang digunakan dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah konsolidasian. Nah, di sini data dan informasi tersebut diperoleh dari sumber yang pertama. Untuk data pemerintah pusat, data dan informasi keuangan diperoleh dari sistem aplikasi terintegrasi. Dalam hal ini adalah SPAN. Kemudian data dan informasi keuangan pemerintah daerah diperoleh dari yang pertama ada SIKD. Yang pertama dan utama adalah SIKD yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan yang kedua adalah sistem informasi keuangan yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Next. Nah, berikut ini adalah alur penyusunan dari laporan keuangan pemerintah konsolidasian. Oke, dimulai dari data dan informasi keuangan pemerintah pusat. Jadi data dan informasi keuangan pemerintah pusat diperoleh dari database SPAN. Kemudian data tersebut dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi. Apabila dinyatakan valid, maka akan diteruskan ke database sistem terintegrasi atau SIKRI. Apabila tidak, maka akan dilakukan mekanisme pengecekan ulang dan pembetulan terkait dengan database tersebut. Nah, untuk database dan informasi keuangan pemerintah daerah,
Yang pertama akan ditinjau ke database SIKD. Apabila data yang tersedia, maka dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi data yang apabila valid akan diteruskan ke data sistem terintegrasi. Namun apabila data tidak tersedia, maka data yang digunakan adalah data yang berasal dari database SIMPEMDA. Kemudian jika data tersebut juga tidak tersedia, maka dapat dilakukan estimasi. Nah, data-data tersebut yang sudah tervalidasi, maka akan masuk ke database sistem terintegrasi bersamaan dengan data dan informasi keuangan pemerintah pusat. Kemudian dari database sistem terintegrasi dilakukan proses mapping bahkan akun standar, kemudian dilakukan konsolidasi dan eliminasi yang menghasilkan LKPP, LKPDK nasional, dan LKPK nasional. Oke, next. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yola. Pada Yola, kami persilakan. Oke. Selanjutnya adalah tujuan dari konsolidasi ini, yaitu adalah menyediakan informasi bagi publik atau stakeholder yang dapat digunakan untuk evaluasi serta pengambilan keputusan kebijakan fiskal atau sebagai data manajerial. Konsolidasi data keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bukan merupakan alat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, sehingga dilakukan audit atas laporan tersebut. Data keuangan pemerintah konsolidasian disusun dalam bentuk laporan keuangan pemerintah konsolidasian yang dalamnya menggambarkan arus pendapatan dan belanja dari seluruh tingkatan pemerintah di Indonesia, serta informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih atau ekuitas negara sebagai satu entitas keuangan negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Selanjutnya adalah manfaat dan kendala. Yang pertama adalah kejelasan. Laporan konsolidasi memberi kejelasan dan tanggung jawab pemerintah. Yang kedua adalah informasi, yaitu ketersediaan informasi publik. Yang ketiga adalah transparansi, yaitu dapat melihat fungsi pemerintah secara umum. Menurut PMK nomor 188/PMK 05/2018. Next. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi. Yang pertama adalah ketersediaan data. Kesulitannya ialah dalam pengumpulan data laporan keuangan pemerintah daerah. Data laporan keuangan pemerintah daerah sulit untuk diperoleh secara lengkap dan tepat waktu, karena banyaknya jumlah pemerintah daerah. Yang kedua adalah perbedaan sistem akuntansi. Sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah pusat ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang ketiga adalah kesulitan dalam mengidentifikasi akun resiprokal. Identifikasi transaksi resiprokal dilakukan dengan cara melihat satu persatu akun-akun yang terdapat dalam neraca dan laporan realisasi anggaran, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya adalah kendala sistem informasi. Pemerintah pusat memiliki aplikasi SPAN dan Erekon yang digunakan untuk mendukung penyusunan LKPP, sedangkan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah bermacam-macam, sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah masing-masing. Selanjutnya adalah permasalahan sumber manusia. SDM memiliki peran krusial dalam melaksanakan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Komposisi pegawai yang ideal, khususnya di Kanwil, Ditjen Perbendaharaan Provinsi, diperlukan untuk mendukung penyelesaian tugas-tugas yang ada. Next. Erekon. Erekon adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan negara atau lembaga dimulai pada tahun 2016. Baik, itu tadi adalah materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Dengan siapa ya?
Berta ya. Ya, saya Berta Dania, nomor absen 4, mau izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan di PowerPoint tadi ya, bahwa dalam penyusunan LKPK itu pastinya ada kendala kan, seperti ketersediaan data, perbedaan sistem akuntansi, kendala sistem informasi, dan lain-lain tadi. Nah, kira-kira bagaimana cara penyusun LKPK tersebut meminimalisir kendala-kendala yang timbul itu? Ya baik Berta. Jadi intinya terkait ini ya cara-cara pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut. Ya, betul. Oke. Apakah ada yang bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, Dwiki. Mengenai proses bisnis tadi menyebutkan bahwa itu Satker dapat mengunduh laporan hasil rekonsiliasi. Itu datanya bisa sama dan tidak sama kan. Nah, sedangkan pada 2 slide sebelumnya itu tadi menjelaskan bahwa tidak akan ada lagi terjadi perbedaan antara tidak terjadi perbedaan data atau laporan. Nah, ini korelasinya gimana ya? Oh, berarti yang ini ya, terkait Satker dapat mengunduh laporannya yang tidak sama ini ya? Iya. Oke. Oke, apakah ada lagi? Izin bertanya, Jun. Oke, Satria. Saya ingin bertanya terkait kendala tadi dalam laporan konsolidasi. Tadi kan kendalanya ada perbedaan sistem akuntansi ya. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan sistem akuntansi pusat sama daerah itu, terutama terkait konsolidasi ini ya. Jadi apa gitu perbedaannya yang menyebabkan kendala? Terima kasih. Iya, terima kasih Satria. Oke, sementara itu dulu ya. Dari pertanyaan 3 tadi akan kami diskusikan terlebih dahulu. Mohon izin waktunya ya. Oke, kami sudah selesai berdiskusi. Jadi untuk pertanyaan dari Berta mungkin akan dijawab oleh Saudari Yola. Untuk pertanyaan Berta tadi, cara-cara pemerintah untuk meminimalisir kendala yang timbul ya. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kendala tersebut. Yang pertama adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan perlu mengembangkan sistem informasi keuangan terintegrasi yang dapat mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua adalah dilakukan pengaturan penyeragaman sistem akuntansi, terutama terkait penggunaan bagian akun standar oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang ketiga adalah KSAP perlu mengatur pencatatan transaksi entitas pelaporan pemerintah. Yang keempat, pengelolaan SDM, baik di kantor pusat Ditjen Perbendaharaan maupun di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi, perlu melakukan pengaturan kembali SDM dengan komposisi usia dan kompetensi yang seimbang, khususnya untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat wilayah. Gimana, Berta? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan dari Satria mungkin bisa dijawab oleh Sania. Oke, tadi kan Satria nanya tuh bedanya SAPP sama SPPD itu apa. Nah, dalam soal akuntansi, standar akuntansi pemerintah kan dibagi dua. Jadi SAPP sama SAPD. SPP itu kan rangkaian prosedur manual ataupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penghitungan harian sampai dengan pelaporan operasi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Nah, SPPD itu juga punya pengertian sama, namun kalau di SPP mengurus operasi keuangan pemerintah pusat, di SPPD pemerintah daerahnya. Kalau dari segi peraturan yang mengaturnya, pada dasarnya itu peraturan yang mengatur SPP sama SPPD itu pada PP 24 tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintahan. Karena itu lahirlah sebuah sistem. Untuk SAPP sendiri, secara detail dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Keuangan, yaitu PMK 59 tahun 2005. Yang kemudian direvisi menjadi PMK 171 tahun 2007.
Sedangkan mengenai SAPD tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu Permendagri 13 tahun 2006. Dalam peraturan yang mengatur mengenai SPP dan SPD ini sebenarnya ada suatu keunikan. Kenapa? Karena yang mengatur tentang SAPD itu malah bukan Menteri Keuangan, tapi malah Permendagrinya. Nah, jadi semua itu tuh karena undang-undang yang mengaturnya. Dalam UU nomor 17 tahun 2003 mengenai pengelolaan negara dikatakan bahwa penerimaan dan pengeluaran daerah dengan kata lain seharusnya SPPP dan SAPD keduanya mengacu pada UU tersebut. Sehingga penjelasan detail mengenai SAP dan SAPD dituangkan dalam PMK. Namun kenyataannya hanya SAPP lah yang tertuang di dalam PMK dan SAPD di dalam Permendagri. Hal ini dikarenakan oleh munculnya UU 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah sehingga kuasa mengenai SAPD jatuh ke tangan Permendagri. Itulah mengapa SAPD yang merupakan sistem akuntansi diatur oleh Permendagri. Jadi itu makanya karena dari peraturannya juga entitas akuntansi sama konstruksinya itu berbeda, makanya tuh nanti ngaruh ke tempat konsolidasinya karena ada standar-standar yang berbeda, kan yang satunya di PMK diaturnya, yang satunya lagi ada di Permendagri. Gitu Satria, apakah sudah jelas? Sudah jelas, San. Terima kasih, San. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Dwiki ya tadi ya. Ya terkait mungkin di slide 30-an yang Satker dapat mengunduh laporan hasil rekonsiliasi dengan data yang tidak sama. Nah, jadi pada 2 slide sebelumnya, pada slide ya, slide-nya digeser mana yang tadi dibilang? 28 dan 29 San. Nah, pada ini kalimat yang dengan demikian tidak terjadi perbedaan data atau laporan antara aplikasi tingkat Satker hingga KL. Nah, pada kalimat tersebut saya mengartikan bahwa hal tersebut adalah tujuan yang ingin dicapai dari penggunaan Erikon. Sedangkan pada slide berikutnya, pada slide proses bisnis, nah ini di kalimat nomor 5, poin nomor 5, Satker dapat mengunduh laporan hasil rekonsiliasi dengan data sama atau tidak sama. Nah, di sini saya mengartikan bahwa kalimat tersebut Satker dapat melakukan pengunduhan laporan hasil rekonsiliasi tersebut dimaksudkan dalam rangka monitoring. Jadi apabila terdapat data yang tidak sama atau tidak sesuai, maka Satker harus mengambil langkah dengan melakukan perbaikan data tersebut dan kemudian mengirimkan ulang data ke aplikasi Erikon. Nah, jadi kesimpulannya, untuk kalimat pada slide 28 dan 29 tadi, itu merupakan hasil akhir dari pelaksanaan Erikon, atau tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Erikon. Sedangkan kalimat pada slide 30 ini, itu merupakan proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Erikon. Begitu Dwiki, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih Said. Itu Pak, apakah ada tambahan Pak? Oke, sedikit saja. Yang tadi Mbak Tania bacakan ya, menjawab pertanyaan Mas Satria, itu baca juga ya? Itu ada sumber tulisan atau apa Mbak? Iya Pak. Ini Mbak Sania sudah kirim alamat web jawaban tadi ya, kita lihat. Jawaban tersebut diambil ya dari sini nih. Ini ada satu blog ya, WordPress di alamat shareilmu.wordpress.com. Tulisan dari ini sepertinya mahasiswa STAN juga nih. Bagus teman-teman kalau sempat ya menyempatkan diri membuat blog ini. Namanya mungkin ini Alan Nur Fitra. Saya ingin menyoroti yang tadi dibaca oleh bahasannya tadi dalam jawab pertanyaan. Dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 dikatakan bahwa keuangan negara juga mengatur mengenai penerimaan dan pengeluaran daerah. Dengan kata lain, seharusnya SAPP dan SPD keduanya mengacu pada Undang-Undang 17 tahun 2003 tersebut. Sehingga penjelasan detail mengenai SPP dan SPD karena ini yang mungkin kurang tepat ya. Jadi satu sisi kita harus banyak menulis, tapi di sisi lain apalagi kalau sumber seperti ini ketika
bukan dari terbitan resmi ya, misalnya dari DJPB gitu ya, peraturan perundangan ya memang kita harus ngecek dulu nih ya. Di sini ini opini ya, penjelasan detail mengenai SAPP dan SAPD dituangkan dalam PMK. Jadi tidak berarti bahwa kalau dia disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, maka lebih detailnya harus jadi kewenangan ke MK. Jadi tetap namanya undang-undang itu berlaku lintas kementerian. Memang Undang-Undang 17 yang mengajukan Kementerian Keuangan, tapi kan terus dibahas di R gitu kan, tidak hanya untuk Kementerian Keuangan. Jadi yang berikutnya juga ya, namun kenyataannya SAPP yang tertuang dalam PMK dan justru SPK tertuang dalam Permendagri ini tidak ada masalah ya. Jadi di Undang-Undang Keuangan Negara kan disebutkan bahwa memang yang menjadi pengelola keuangan daerah adalah Pemda ya. Nah ini juga ada hal ini dikarenakan munculnya Undang-Undang 32 tahun 2004 mengenai pemerintah. Jadi bukan berarti terus tadinya kalau Undang-Undang 32 tahun 2004 muncul berarti kewenangannya ada di Kemenku, enggak ya. Ini tetap jalan saja ya. Bukan karena ada undang-undang ini oleh Kemendagri. Jadi ini tetap. Nah, memang jadinya tidak ada yang mengerjakan ya laporan keuangan pemerintah konsolidasi. Nah, tapi itu kembali ke Kementerian Keuangan ya, selaku penanggung jawab urusan keuangan di negara kita. Nah, tapi tadi sudah disebutkan oleh kelompok bahwa ini tidak menjadi suatu yang formal ya, tidak diaudit gitu ya. Kemudian kedua, mungkin kebenarannya juga tidak seperti LKPP dan LKPD ya. Ini mungkin catatan tentang jawaban atas pertanyaan tadi. Terima kasih. Halo teman-teman semua, apakah share screen sudah kelihatan? Sudah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi terkait modul GL atau General Ledger dan pelaporan. Oke. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri itu kami bertiga. Yang pertama ada Tias, terus ada saya sendiri, dan kemudian ada Sia. Nah, untuk materinya akan kami bagi menjadi 3. Yang pertama ada perkenalan terkait modul GL dan pelaporan itu sendiri. Yang kedua ada integrasi laporan keuangan, manfaat dan kendalanya. Kemudian yang terakhir nanti ada wujud aplikatif, yaitu dalam bentuk e-record. Untuk materi yang pertama itu disampaikan oleh Tasya. Ya, untuk yang pertama adalah pengenalan dari modul GL dan pelaporan. Ada dasar hukum. Nah, dasar hukum ini ada beberapa yang merupakan dasar hukum dari keuangan negara seperti PP nomor 71 tahun 2010, PMK nomor 213 tahun 2013, dan yang terbaru tentang GLP ini ada dari surat DJPB tanggal 14 Juni 2016 nomor S4839 PB 2016. Setelah itu ada surat DJKN tanggal 8 Juni 2018, ada surat DJPB tanggal 22 Juni 2018. Proses kirim terima ADK. Setelah itu ada realisasi kinerja. Nah, laporan realisasi kinerja ini untuk keperluan manajerial
pelaksanaan. Yang berikutnya ada mengenai integrasi laporan keuangan. Nah, yang pertama itu mengenai penerapan SAP terintegrasi. Yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan itu belum dapat diperoleh. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu aplikasi Iricon. Jadi Iricon ini merupakan aplikasi berbasis web ke Iricon memerlukan approval KPPN. Hal ini sebagai internal control agar data yang dimasukkan ke Iricon itu udah benar-benar valid. Kemudian yang terakhir, tidak diperlukan rekonsiliasi tingkat wilayah eselon 1 dan KL karena Iricon udah melakukan semua rekonsiliasi tersebut. Nah, mungkin sekian dulu untuk penjelasan materi dari kami. Sebelum kami tutup, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Mas. Ya, Rini gimana? Di slide yang aplikasi tadi dong, Mas. Yang ada tulisannya aplikasi tadi sama SDM. Oh, oke. Nih. Ya. Nah, di situ kan dibilang kalau sistem informasinya pemerintah daerah itu kan bermacam-macam ya, Mas. Sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Nah, kemampuan daerah itu dilihat dari sisi apanya, terus kalau menurut pendapat dari kelompoknya Mas, perlu nggak sih ke depannya kita tuh buat suatu sistem yang langsung terintegrasi aja gitu antara pemerintah daerah sama pemerintah pusat. Jadi kayak menurut Mas, urgent nggak sih dibikin kayak gitu? Atau ya udah dibiarin aja bermacam-macam kayak sekarang ini? Makasih. Oke, makasih Rini. Pertanyaan kita tampung dulu ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Izin juga bertanya. Oke, Aisyah. Aku mau tanya juga ini terkait kendala di integrasi LabGo. Salah satunya itu ada batas waktu dan ketersediaan data. Disebutkan di situ karena banyaknya jumlah Pemda dan perbedaan batas waktu penyelesaian LabGo, akibatnya data yang dibutuhkan seringkali tidak lengkap dan belum dapat diperoleh. Nah, apa yang harus dilakukan ketika data-data tersebut tidak lengkap maupun belum diperoleh? Baik, terima kasih pertanyaannya Aisyah. Kita tampung dulu. Mungkin ada yang bertanya lagi. Nama saya Kevin Alfianur. Saya ingin tanya, bisa ke slide yang terakhir nggak, Pe? Yang proses bisnis. Nah, saya ingin bertanya, yang paling bawah nih, yang dikatakan bahwa tidak diperlukan rekonsiliasi lagi nih tingkat wilayah S1 dan KL. Nah, bisa dijelaskan lagi nggak alasannya kenapa hal itu terjadi? Oke, terima kasih Kevin. Mungkin
Kami minta waktu beberapa menit dulu untuk mendiskusikan jawabannya, teman-teman. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Rini terlebih dahulu. Kita lihat ke slide sebentar. Nah, tadi Rini bertanya kenapa masih terdapat perbedaan sistem informasi antara pemerintah daerah sama pemerintah pusat, dan terus apa sih kendala dari pemerintah daerah, dan apakah kedepannya diperlukan integrasi dari sistem ini. Pertama mungkin kita lihat dulu dari latar belakangnya ya, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini. Mungkin kami kurang tahu pasti secara spesifiknya, tapi kalau kita lihat secara struktur organisasi, bisa kita lihat bahwa pemerintah daerah itu berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita lihat organisasi tersebut, berarti pemerintah daerah harus tunduk terhadap peraturan Kemendagri. Nah, berdasarkan hal tersebut, bisa kita simpulkan juga setiap hal-hal yang terjadi itu kan berarti sudah merupakan keputusan Kementerian Dalam Negeri ya. Nah, kalau kita lihat di website BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, itu pemerintah daerah ada aplikasi sendiri yang namanya SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah. SIMDA ini bukanlah suatu aplikasi yang baru, tapi memang aplikasi yang sudah diluncurkan dari tahun 2003 semenjak munculnya Undang-Undang Reformasi Keuangan. Berarti memang Kementerian Dalam Negeri itu fokus mengembangkan aplikasi sendiri. Dari tahun 2003, bahkan bulan Mei 2020 kemarin, itu muncul SIMDA Next Generation, di mana SIMDA Next Generation ini menggabungkan berbagai SIMDA juga, SIMDA perencanaan, SIMDA pendapatan, SIMDA gaji, dan beberapa SIMDA lainnya. Jadi mungkin untuk saat ini, Kementerian Dalam Negeri masih fokus untuk mengembangkan aplikasinya sendiri. Terus untuk kendala masing-masing daerah, ya mungkin kendalanya selain finansial, mungkin dari SDM juga merupakan kendala. Karena kalau kita lihat, untuk penggunaan aplikasi ini tentunya butuh bimbingan teknis ataupun pelatihan-pelatihan. Nah, biasanya untuk Kementerian Keuangan itu memberikan bimbingan-bimbingan teknis kepada kementerian-kementerian lain. Dan mungkin di Kementerian Dalam Negeri ada instansi atau suatu suatu instansi yang fokus untuk memberi bimbingan teknis untuk penggunaan SIMDA ini. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apakah ada kemungkinan integrasi ke depannya? Bisa kita bilang bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau kita berkaca dari kepentingan informasi, lebih bagus lagi kalau aplikasi ini saling terintegrasi. Adakah wujud integrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sekarang? Ada, tapi di sisi lain. Kalau teman-teman baca, itu ada yang namanya SIKD di pemerintah daerah atau Sistem Informasi Keuangan Daerah. Nah, untuk mengintegrasikan SIKD dengan pemerintah daerah tadi, Kementerian Keuangan menerbitkan aplikasi namanya Sinergi. Jadi Sinergi ini mempercepat pengiriman informasi keuangan daerah dari pusat ke daerah, yaitu si SIKD tadi. Gitu. Bagaimana, Rini? Oke, jadi karena sekarang dia masih berada di bawah Kementerian Dalam Negeri gitu ya, Mas. Makanya masih fokusnya tuh ke situ. Oke. Iya, benar. Oke, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh dijawab. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aisyah. Tadi intinya adanya kendala yaitu mengenai jumlah Pemda yang banyak dan batas waktu yang kurang sejalan. Nah, apa yang terjadi apa yang harus dilakukan apabila datanya itu tidak lengkap dan belum dapat diperoleh. Nah, ini menurut PMK nomor 188 tahun 2018 dikatakan bahwa apabila data dan informasi tersebut tidak dapat diperoleh, maka data dan informasi keuangan pemerintah daerah itu dapat diperoleh dari estimasi dengan menggunakan formula yang terstandarisasi yang disusun oleh Dirjen Perbendaharaan. Seperti itu. Gimana, Aisyah? Oke, terima kasih, Tias. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya menjawab untuk pertanyaan dari Mas Kevin.
tadi nah, tidak diperlukan rekonsiliasi tingkat wilayah E1 dan KL itu maksudnya jadi kalau misal di LKG 1 tadi kita kan masih butuh rekonsiliasi eksternal. Nah, rekonsiliasi eksternal ini maksudnya manual, tidak by system. Untuk rekonsiliasi di G2 ini sudah by system, jadi kita tinggal memasukkan ADK saja. Sebentar, yang tadi Mas Rafi rekon G2-nya ya. Nah ini pada saat simak kirim ADK ke Saiba, seluruh datanya itu sudah dikirim ke Saiba, gak hanya jurnalnya aja. Jadi Saiba itu upload ke aplikasi Erecon, dan pada saat upload bulanan itu udah aplikasi Erecon dan LK itu udah menyusun LK dan LPB tingkat wilayah eselon 1 dan KL. Jadi rekonsiliasi ini sudah by system, tidak perlu rekonsiliasi manual lagi. Maksudnya seperti itu, Mas Kevin. Baik. Jadi rekonsiliasinya tetap dilakukan, namun secara otomatis bukan secara manual, gitu ya? Betul. Terima kasih. Ya. Baik, berarti semua pertanyaan sudah terjawab semua. Berarti bisa presentasi kita bisa kita akhirin dulu. Kami dari kelompok 10 mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi yang kami paparkan bisa diterima oleh teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba perpindahan dari tadi paparan pertama ke paparan kedua. Paparan pertama tentang apa? Kalau judul kita itu kan yang diserahkan manfaat integrasi LKPP dan LKPD. Tapi yang ada di sini berarti hanya slide itu saja tuh, yang coba masuk ke slide 2 tadi. Yang sebelumnya ini. Terus nah ini saja yang ini kan masih LKPP nih. Nah, ini yang integrasi LKPP LKPD. Tersediaan data, pengumpulan data laporan keuangan pemerintah daerah, kendala perbedaan sistem, ketiga akun resiprokal. Nah, itu aplikasi SDM batas waktu ya. Terus nah ini baru menyampaikan tentang kendala saja ya. Terus berikutnya, nah ya, sisanya ini semuanya tentang aplikasi LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat kan. Erecon ini adanya di LKPP, tadi pengenalan juga terkait LKPP. Dan baik, nanti kita dalami lagi yang LKPP-nya, silakan nanti masuk lagi ya di link yang sama. Ini karena tinggal 1 menit lagi. Yang LKPP nanti saya sampaikan kembali, mungkin beberapa sudah tersampaikan. Nah, yang LKPD ini memang teman-teman sudah belajar sebetulnya kan waktu di Akpem 1 atau Akpem 2 itu. Oke, izin mulai ya Pak. Selamat siang Pak Sofan dan teman-teman. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah modul GLP. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Pertama ada Fadila Suha Maharani absen 8, Reza Gustina Anissa absen 22, dan saya sendiri Samuel Hapusan Banjar Nahor absen 27. Pada hari ini kita akan membahas tentang 6 topik, itu dasar hukum kerangka teori, proses bisnis, input, proses, dan output, gambaran sistem, keterkaitan modul akuntansi dan pelaporan dengan modul lain, dan yang terakhir pengendalian modul GLP itu sendiri. Kita masuk ke dasar hukum dan kerangka teori. Dasar hukumnya itu ada 8.
dimulai dari PP 71 tahun 2010 itu tentang sistem akuntansi pemerintah pusat sampai dengan yang terakhir. Jadi dasar lagi untuk laporan keuangan. Nanti laporan keuangan atau outputnya itu 4 LLA, LO, LP, neraca, ada tambahan juga CLK, dan itu harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selanjutnya kita akan membahas input, proses, dan outputnya. Ya, selanjutnya bagian input, proses, output. Next slide. Pertama, kita masuk ke input. Dokumen transaksi akrual dan dokumen data transaksi lainnya. Tadi udah di awal ya kayaknya. Lanjut untuk ke bagian prosesnya. FA dan laporan transaksi falas. Next. Untuk selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Reza. Selanjutnya terkait keterkaitan modul akuntansi dan pelaporan dengan modul lainnya. Next. Secara garis besar, modul GL dan pelaporan ini menerima jurnal-jurnal dari beberapa modul seperti selama masih ada dalam satu wilayah. Untuk kantor pusat memiliki wewenang mengakses semuanya. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Sylvia. Ya, Sylvie absen 28. Tadi di submenu jurnal manual tadi kan dibilang bahwa tidak terkait dan tidak mengikuti aturan di peta jurnal. Nah, itu maksudnya gimana ya, bedanya itu apa? Gitu. Terima kasih. Baik Sylvie, terima kasih, ditampung dulu ya pertanyaannya. Ada lagi yang ingin Iya, boleh. Ayu, boleh. Izin bertanya, dalam pelaksanaan modul GLP ini, ada nggak kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya? Oke, terima kasih Ayu atas pertanyaannya. Atau jika ada kendala dengan mic, mungkin bisa lewat chat. Oke, Nadila nanya pada slide 32 disebutkan bahwa menu laporan terdiri dari laporan tingkat Satker, laporan tingkat wilayah, laporan tingkat eselon 1, dan laporan tingkat kementerian. Jadi terdapat 4 tingkat menu laporan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah laporan yang digunakan di setiap tingkatan tersebut berbeda-beda? Jika iya, laporan apa saja yang digunakan di setiap tingkat? Baik, terima kasih Nadila atas pertanyaannya. Izin berdiskusi sebentar, Pak. 2-3 menit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvie. Ya. Sylvie bertanya tentang submenu jurnal manual. Nah, jadi di modul GLPN itu punya namanya peta jurnal atau bahasa Inggrisnya itu posting rule. Ini tuh sudah dirumuskan dalam tabel referensi. Kayak
ini tuh mirip kayak yang di modul komitmen, modul bendahara, pembayaran, aset tetap, dan persediaan. Nah, jadi di jurnal manual ini itu hanya memasukkan data-data yang tidak mengikuti aturan di peta jurnal. Jadi jurnal manual ini tuh khusus hanya mencatat data-data jurnal yang berasal dari modul GL saja. Dari modul lain itu nggak lewat form jurnal manual ini. Gimana Silvi? Terima kasih Suha, udah jelas kok. Oke, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Ya, dari Ayu, apakah di modul GLP ini ada kendala? Kendalanya ada di sini secara keseluruhan sering terjadi perbedaan antara laporan antara kementerian lembaga dengan BUNSA karena di modul GLP ini kan menggunakan single database. Di sini, nah penyebabnya itu karena laporan yang dihasilkan antara kementerian lembaga dengan BUN itu berasal dari dua database yang berbeda. Meskipun telah dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi, namun masih ada perbedaan antara keduanya. Itu sih kendala yang biasanya terjadi. Selain itu, kendalanya ada proses pencatatan, maksudnya cara pencatatan yang awalnya berbasis kas ke akrual. Itu sih. Bagaimana Ayu? Baik, udah cukup jelas Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya mau coba jawab pertanyaan dari Nadila tadi. Oke, menurut kami itu kalau di tiap tingkatan itu, sorry ini ada feedback ya kayaknya. Ya, kalau di tiap tingkatan itu sama aja laporannya, kayak ada LO, LP, neraca, apa-apa segala. Namun yang membuat beda itu nanti di menunya gitu. Jadi di tiap tingkatan itu beda menu, tapi di laporan, hasil laporannya itu biasanya sama aja, kayak LO, LPE, neraca, ya, dan sebagainya, LRA gitu. Apakah sudah puas Nadila dengan jawabannya? Oke, mungkin dari Pak Sofan ada tambahan? Berapa menit lagi ya ini ya? Ya. Dari 4 mungkin. Ini sebetulnya kalau yang diminta itu kan judulnya itu ya apa? Tapi ya nggak apa-apa. Ini jadinya yang saya akan jelaskan tidak, ini hampir sama gitu ya dengan yang mau saya sampaikan. Nah, yang nanti kelas 5-9 itu udah dapat nih materi yang diminta. Mungkin memang agak agak asing ya buat teman-teman. Ya, diminta membahas manfaat integrasi LKPP dan LKPD. Gitu. Jadi yang dibahas ini kan tentang LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, yang kita buat sistemnya gitu ya, itu menggunakan Sakti. Untuk LKPP ini nanti kan terdiri dari LKKL dan LKBUN. Ya. Nah, untuk nyusun menjadi LKPP, dua laporan keuangan itu, laporan keuangan Kementerian Lembaga LKKL dengan laporan keuangan Bendahara Umum Negara LKBUN, itu harus disatukan lagi menjadi LKPP. Dan dulu menyatukan laporan keuangan itu disebut konsolidasi.
Nah, saya sering kritik dulu ya ketika kita menggunakan istilah konsolidasi untuk entitas yang sebetulnya sama saja ya. Misalkan dari laporan keuangan satker digabung, satker-satker yang sama di suatu wilayah itu digabungkan menjadi laporan keuangan wilayah. Tadi ditanyakan ini Mbak Nadila ya. Nah, itu bukan konsolidasi ya, itu hanya penggabungan saja ya. Nah, konsolidasi itu mungkin memang nanti antara LKKL dengan LKBUN itu baru memenuhi pengertian konsolidasi seperti yang dimaknai ya di dalam konsolidasi di akuntansi komersial. Teman-teman kan belajar akuntansi lanjutan ya. Nah, di akuntansi lanjutan kan sudah dijelaskan ya, konsolidasi itu ya terkait atau konteksnya ketika ada perusahaan induk, perusahaan anak ya, ada majority interest, ada minority interest ya. Yang perusahaan induk itu disatukan dengan perusahaan anaknya, itu namanya laporan keuangan konsolidasi. Jadi nanti biasanya ada intercompany transaction ya, transaksi antar perusahaan.